Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Eko Dharma Putra Bonuklah. Pada video kali ini teman-teman saya memberikan tips, inspirasi teman-teman dan pencerahan tentang bonsai kelapa dan program pembuatannya teman-teman ya. Ini bahan kelapa sayur coklat saya ini teman-teman. Sudah beberapa kali, sudah pernah juga saya update, saya buatkan konten. Dan saat konten terakhir itu masih berdaun 14 ya teman-teman, 14 sama pucuk. Sekarang sudah 15 sama pucuk ini teman. Ini daun ke-14 yang berapa seminggu yang lalu mungkin masih kuncup teman-teman. Dan ini belum 2 minggu ini dia sudah mekar dan sudah tumbuh lagi daun yang ke-15 teman-teman. 15 teman-teman ya, berarti sudah menambah dalam 2 minggu, dia sudah nambah satu daun, mekar satu daun, dan ini sudah daun ke-15. Saya memprogramnya teman-teman, ini sudah saya pernah katakan, ini dari bahan ngebolang teman-teman, saat itu berdaun 2, dan daun yang keduanya sudah saya buang. Saya tidak memperkerdilnya dengan tahapan 3 program sekaligus ya teman-teman. Saya memprogram batang, saya memprogram akar, dan saya memprogram daunnya sekaligus. Untuk program daun saya tidak menebas, saya tidak tidak sayat mawar, tidak mempruning teman-teman. Intinya tidak mempruning. Saya tidak mempruning karena saya ingin memperbesar bonggol, bukan memperpanjang bonggol. Ini lihat bonggol-bonggolnya teman-teman. Ini meskipun bonggolnya tidak panjang, namun bonggolnya besar ini teman-teman. Untuk ukuran pohon kelapa yang kita tanam di media terbatas seperti ini teman-teman, ini bonggolnya sudah besar ini teman-teman. Ini bisa karena kita tidak mempruningnya teman-teman. Kita membiarkan pelepah-pelepah ini hidup dan dia masih tetap berkembang ya teman-teman. Dengan kita membiarkan pelepah ini hidup, batangnya akan juga hidup teman-teman, dan akarnya tidak terganggu pertumbuhannya teman-teman, karena fotosintesisnya tidak kita ganggu. Akar berjalan tumbuh normal, tumbuh pesat teman-teman. Ini akarnya 13 teman-teman, 13 dan beberapa akar cabang teman-teman. Ini terakhir kita minggu yang lalu ini tersangkut teman-teman di mata tunas ini, sudah saya congkel keluar, tidak patah, dan dia tumbuh nih teman-teman, sudah berapa senti ini teman-teman ya. Ini dia memang lambat karena dia bukan di media air. Jika kita pancing dengan air dia pasti panjang, namun dia tidak kuat langsung teman-teman. Ini akar cabang ini sudah 6 nih teman-teman, memang belum ada yang sampai ke tanah akar cabangnya, dan akar utama semua sudah mencapai tanah teman-teman. Ini beberapa minggu yang lalu ini belum mencapai tanah, ini sekarang sudah menancap ke tanah, dan ada satu lagi akar dempet teman-teman. Ini teman-teman, ini akar ini kemarin belum sampai tanah, sekarang sudah sampai tanah ya teman-teman. Awalnya ini teman-teman saya tidak mempruningnya seperti ini teman-teman. Ini ada juga bahan, namun ini saya rawat dari tunas ya teman-teman, dari tunas. Ini sudah berusia 3 bulan, saya hitung 1 bulannya seperti ini teman-teman. Ini saya dapat dulu, ini baru juga beberapa hari sama dengan bahan menion saya kemarin. Saya memprogramnya tidak dengan sayat mawar ya teman-teman. Nanti kita akan sayat, ini sudah bisa kita sayat jika kita ingin memprogram dari awal. Ini teman-teman, ini sudah bisa kita sayat ini teman-teman. Ini 3 bulan ya umurnya teman-teman, dia sudah kerdil, daunnya mekar. Kenapa dia bisa kerdil? Karena saya menyayatnya teman-teman. Saya tidak membiarkan tapisnya tumbuh, dan saya langsung menyayat ekstrim.
Jika ingin kita kerdil daunnya, kita mesti sayat sampai ke pangkal ini teman-teman. Nah beginilah jika dia sudah tua, baru kita sayat sampai ekstrim. Jika yang muda ini kita belum bisa menyayat sampai ekstrim, kita tunggu bertahap teman-teman. Ini sudah bisa kita sayat ekstrim teman-teman. Kita buang ini dulu teman, bekas pelepah yang tak jadi ini masih ada tersisa nih teman. Kita kurangin dulu sedikit teman. Kita tarik ya teman, kita beri garis lagi sedikit. Bertahap kita sayat ekstrimnya teman-teman ya. Ini udah mulai, ini kita bisa habiskan sampai ke bawah nih teman. Karena tunas yang muda ini sudah lumayan kuat. Baru bisa kita set ekstrim pelepahnya, kita habiskan dia sampai ke pangkal. Jadi pelepah ini tidak akan lagi tumbuh panjang dia teman-teman, dia akan langsung mengembang daunnya, dan pelepah tidak akan lagi tinggi teman-teman. Jika kita tidak menyayatnya sampai ke pangkal batang, pelepah masih bertumbuh dia teman, karena dia masih dilindungi dengan tapis. Nah ini teman, kita tarik aja nih. Nah ini teman, sampai habis ke pangkal nih teman-teman. Beginilah saya merimbunkannya teman. Nah, terus kita biarkan saja dia. Kita biar, ini masih ada sisanya lagi teman. Ini hati patah nih teman-teman. Salah-salah masuk dia bisa patah nih teman. Ini ada pinset nih teman. Kita bantu saja dengan pinset. Sepertinya bisa teman, nanti patah kita. Ini sudah copot, kita potong aja nih bagian dalamnya teman. Ah, dah. Oke teman, nah, ini hati patah nih, rawan patah nih teman. Ini sudah habis sampai ke dasar teman-teman ya. Paling ini nanti jika ini sudah terlalu kuat, dia sudah kuat, nanti kita bisa bertahap, kemudian kita pangkas lagi tepian yang daun yang tua ini teman-teman. Ini sudah cukup ini. Ini pelapis pelepah ini sudah sekeliling kita buang. Dan ini tinggal kita perhitungkan ini daun tapis termudanya ini kita perhitungkan teman-teman. Coba kita urut-urut dulu teman, melengkung ya. Nah, artinya ini sudah bisa kita buang nih. Kemarin sudah saya tarik sedikit teman-teman. Nah, artinya kalau ini sudah melengkung, nah berarti dia sudah sampai ke pucuk lengkungan. Nah, ini melengkung teman, dan melebihi lengkung ini. Nah, itu artinya kita wajib membuangnya teman-teman. Walaupun ini masih lunak, kita hati-hati teman ya. Nah, ini kita tahan bawahnya. Kita tarik lagi, tambah sedikit teman. Kita tarik aja. Tahan ini teman ya. Kita tarik. Nah, sampai segitu dulu teman. Kita beri ini yang berapa senti kita tarik, dia akan mengembang teman-teman. Nah, akan mengembang dan dia tidak akan lagi meninggi, dia mengembang teman-teman. Jadi pertumbuhannya ke samping, tidak ke atas ya teman-teman. Oke teman-teman, ini apakah kita perlu mengikatnya? Sepertinya ini tidak perlu diikat teman-teman. Namun jika teman-teman melakukan ini seperti ini ya, bisa juga kita ikat untuk lebih aman ya teman-teman. Nah seperti ini teman-teman, saya ulangi, tidak bosan-bosan saya ulangi teman-teman. Cara saya menyayat, memprogram daun dari dini ya teman-teman, agar daun ini tidak tumbuh besar seperti kelapa di alam, namun kita tetap menjaga pertumbuhan batang, kita tetap menjaga pertumbuhan akar ya teman-teman, akar dan batang tetap kita jaga. Oh ya teman, ini kita kurangi sedikit sabutnya teman-teman, biar agak kelihatan lebih apanya, tidak salah nih, agar lebih kelihatan bakal batangnya teman. Ini bahan minion juga teman, yang saya upload beberapa kemarin. Ada bahan-bahan saya minion hijau itu.
Nah, ini dia satu batang ini teman, cuman ini agak istimewa teman, warnanya agak pucat. Nah, ini saya dapatkan memang di tempat lindung juga teman-teman. Sama ini bahannya minion ini teman, cuman ini agak besar apanya, batoknya agak besar. Namun dia pucat teman-teman, mudah-mudahan dia bisa jadi albino. Ada beberapa bahan saya, ini seperti ini teman-teman. Ini gading oranye, tidak saya beri matahari, dia warnanya seperti albino. Oke teman-teman, kita konsentrasi dulu ke sini teman-teman. Ini kita buang tepian pelepahnya teman, ini sudah tumbuh bakal daun kedua nih teman, pucuknya ini halus ini daun pertama, ini daun kedua. Oke teman-teman, ini aduh, kita harus hati-hati nih teman, kita congkel saja sedikit tepian pelepah ini teman. Nah, lalu kita ambil teman. Lalu ini malam hati-hati teman. Nah, tepian ini kita ambil, kita tarik aja tepiannya teman ya, tepiannya teman ya, bukan pelepah yang tak jadi itu, kita langsung kita potong teman-teman. Nah, kita putuskan langsung. Ini juga teman, ini kita tarik sedikit, urut sedikit, kita congkel dikit teman ujungnya nih. Nah, kita ambil. Nah, jadi dia seperti tapis teman-teman, kita membukanya. Dan daun yang pelepah kedua juga teman tersangkut ini, kita buang juga nih. Nah, kita buka ya teman. Namun pelepah tak jadi yang nomor 2 nih jangan sampai ke bawah teman-teman. Ini kita sudah memberinya ruang untuk tumbuh kembang ya teman-teman, bukan tumbuh ke atas lagi. Ini kita buka nih yang di atas tadi, kita potong sampai sini teman ya. Nah, jadi yang kulit yang kita buka ini dia langsung mengembang nanti teman-teman. Sama teorinya dengan orang sayat mawar. Namun jika sayat mawar itu risikonya banyak teman-teman. Dan efeknya saya yang tidak apa dengan sayat mawar itu, efeknya nih kita merusak batang ini teman-teman. Batang ini yang membakal batang pertama ini, pelepah tak jadi ini adalah calon batang pertama ya teman-teman. Jika dia kita rusak, kita sobek-sobek, dia akan kesakitan. Kadang dia mengeluarkan getah itu teman-teman. Getah itu nutrisi dari dalam tempurung ini. Nah, justru kita lebih dengan kita sayat mawar, kita menghabiskan nutrisi yang ada di dalam tempurung ini. Dan otomatis jika dia kesakitan, otomatis akar yang sudah keluar itu pertumbuhannya pun pasti terganggu. Makanya saya tidak menganjurkan teman-teman untuk sayat mawar. Jika teman-teman ingin memperkerdil daunnya dari sejak tunas seperti ini, ya cukup seperti ini saja teman. Dan kemudian kita pantau dia, jika daun kedua ini sudah bertumbuh tinggi, nanti akan nampak tapisnya teman-teman, tapis seperti ini teman. Tapisnya seperti ini, langsung kita buang. Jika teman-teman membiarkannya, otomatis gagal kerdil teman-teman. Meskipun teman-teman menyayat seperti ini ataupun sayap mawar, jika tapis pertama ini tidak teman buang, pasti gagal kerdil. Oke teman-teman, itulah pencerahannya teman-teman. Dan sekalian teman, ini kita lihat ini bahan gading oranye feminim saya ini teman-teman sudah mulai pecah daun teman-teman. Meskipun di media air dia sudah mulai pecah daun, ini sudah banyak pecah daunnya. Belajar di daun ke sini teman-teman, dan ini daun ke-7, daun ke-8, dan daun ke-9 teman-teman. Di daun ke-8 dia sudah banyak terurai ini teman-teman. Namun sepertinya tapis mesti kita buang nih teman-teman. Kita kurangi sedikit nih ujung tapisnya nih teman. Kita jaga dia agar tidak tinggi teman-teman. Kita ambil, nampak teman. Nah ini contohnya ini gampang di mana. Kita tarik aja, kita tarik sedikit teman-teman. Kita beri dia ruang untuk dia mengembang langsung jadi ini tidak bertambah tinggi, dia akan mengembang teman-teman. Namun cukup segini saja dulu teman. Jangan terlalu ekstrim karena dia masih di media air.
namun dia tetap subur, tetap mekar, tetap warnanya sehat teman-teman, karena saya memberikan nutrisi tambahan di dalam air ini, yaitu habitatnya teman-teman. Pertama sabutnya, ini sabut saya tinggalkan separuh, dan di dalamnya saya kasih juga sabut kelapa teman-teman, agar pertumbuhannya maksimal. Oke teman-teman, cukup segitu dulu inspirasi kali ini. Sampai bertemu pada konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.